Hari ini saya melihat ada sebuah peristiwa besar di negeri ini. Yang nyinyir biar. Jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Kalau pemimpin hanya berpikir pendapatan, harusnya para pejabat kita, ya Prabowo, para pejabat, ya contoh negara-negara yang mana maju, sukses, makmur, seperti Iran. Ini karena ini tegas sekali teman-teman, biar ya mental para pejabat kita itu berubah, pola pikir pejabat kita itu berubah, ya. maka di otaknya dalam setiap waktu bagaimana meningkatkan angka pendapatan yang pada akhirnya pajak ditingkatkan. Kalau pajak ditingkatkan maka beban rakyat semakin tinggi. Bukan itu pemimpin. Pemimpin yang harus dibangun adalah belajar pada ibu kita. Ibu kita dulu meskipun sekolahnya tidak tamat SD, buta huruf, dia mampu menyekolahkan anaknya 9 orang, 11 orang, 14 orang. Apakah ada dalam pikirannya budaya pendapatan? Tidak. Yang dia lakukan adalah budaya pengeluaran. Bagaimana masaknya itu tidak berbiaya, bagaimana kayu bakar tidak berbiaya, bagaimana ikan tidak berbiaya, bagaimana menyiapkan baju tidak berbiaya, bagaimana anaknya bahagia tanpa biaya. Maka di otak yang tanpa biaya itu lahir kreativitas ibu-ibu yang disebut dengan budaya sambal atau budaya dapur. Maka di budaya dapur lahirlah ekspektasi, sebuah analisis yang berdasarkan pada hati. Maka ibu-ibu memasak tidak berdasarkan resep, tapi kata hatinya. Daun talas jadi masakan, daun singkong jadi masakan, apapun jadi masakan, yang penting anak-anaknya bisa makan. Kreativitas tumbuh karena kekurangan. Maka pemerintah yang baik adalah jangan pernah berpikir kekurangan anggaran, lakukan kreativitas dengan cara. Saya tidak bicara ini dari sisi agama, saya bicara persoalan kedaulatan. Setiap negara berhak dan wajib untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Setiap negara berhak untuk menentukan pemimpinnya sendiri, apapun hasilnya. Dalam perspektif itu, saya melihat kenapa Iran bisa bertahan. Karena satu, pemerintahnya efisien. Ulamanya memperlihatkan sebuah kesederhanaan yang luar biasa. Dia memilih jadi martir dibanding dia meninggal belakangan. Martirnya menjadi sebuah gerakan heroisme publik. Dan saya baca berapa APBN Iran? 1.000 triliun dari 92 juta penduduk. Tapi dari 10 masyarakat usia sekolah 9 kuliah. Apa yang kuliah dipelajarinya? Sains, matematika, fisika, kimia, biologi, kedokteran, engineer, berobat gratis, sekolah gratis, jalan tidak ada yang bolong, lingkungannya bersih, rakyatnya tidak ada yang kelaparan. Efisien birokrasi. Saya lihat berapa belanja pertahanan Iran, hanya 132 triliun. 132 triliun bisa bikin drone dengan mutakhir, bisa bikin hulu ledak, bisa memperkuat seluruh armada perangnya, bisa berperang dengan gagah, mempertahankan keyakinannya karena dia membuat sendiri, karena negaranya efisien. Perguruan tingginya melahirkan orang-orang hebat yang bekerja di bidang sains, penelitiannya kuat, akhirnya melahirkan produk-produk unggul bagi bangsanya yang bermanfaat. Sehingga saya menyampaikan bahwa kalau kita melebihi surplus anggaran, bagi saya bukan kebahagiaan. Kalau saya memimpin Jawa Barat dengan 37 triliun, bagi saya itu bukan kebanggaan. Kalau saya memimpin Jawa Barat dengan 35 triliun, bagi saya bukan kebanggaan. Tapi saya memimpin Jawa Barat yang hari ini real kondisi keuangannya hanya 26 triliun, tapi bisa membebaskan pendidikan SMA gratis, bisa membangun jalan sampai pelosok, bisa membangun rumah rakyat miskin, bisa menyiapkan generasi ke depan untuk dia bisa kuliah
di bidang-bidang teknologi, melahirkan engineer baru, kemudian negaranya efisien dan pemerintahnya tidak pernah rapat. Saya jujur aja nggak pernah rapat. Gubernurnya nggak pernah ngantor. Kenapa? Karena bagi saya duduk di kantor di ruangan ber-AC itu inefisien. Tapi saya berjalan di mematang sawah, menyelesaikan problem petani, berjalan di tepi jalan raya, menyelesaikan problem ojol. Sampai hari ini ada ojol di Bekasi. Biaya rumah sakit FNC-nya sudah mencapai 450 juta, dibayarkan melalui asuransi ketenaga kerjaan yang dibayar oleh Pemprov. Jadi nggak ada lagi dalam pandangan saya, ini adalah hubungan dengan manusia, ini hubungan dengan Allah, ini hubungan dengan alam. Bagi saya tidak. Dalam pandangan saya, hubungan dengan manusia adalah kita berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan alam, berhubungan dengan Allah. Kenapa? Karena dalam manusia ada nurnya Allah, di alam ada nurnya Allah. Kemanapun kamu berpaling, di situ wajah Allah. Karena di situ wajah Allah bukan dipahami sebagai bentuk bungkelekan, tapi nur. Nur itu bisa dilihat dan bisa tidak dilihat, tergantung orang memiliki rasa atau tidak. Ini dan sistem berpikir gini masuk orang Sunda. Kasian, saya selalu mengatakan karunya apaan ahli spiritual tapi gede ambek, apaan ahli spiritual tapi nggak goblok-goblok batur. Di mana spiritual nah itu asa teka pagi. Nah, perspektif ini, karena perspektif ini kalau ingin memasuki era industri, kita harus memulai dari pendidikan dasar. Pendidikan dasarnya di mana? Kalau ingin masuk era industri, SD nggak boleh pegang gadget. Bohong. Anda ingin masuk ke era industri, SD sudah diajarin gadget. Nggak ada. Jepang nggak ada. Amerika. Kenapa? Di SD itu diajarkan pendidikan dasar, calistu, maca, nulis, ngitung itu. Dan semuanya harus didasarkan pada aspek-aspek talaran. Pendidikan melatih akademik, maka orang Sunda mengajarkan berbahasa sederhana. Lalu mapai ari, lalu mapai ari, lalu mapai ari. Itu keterampilan berbicara agar motoriknya berjalan. Buruan kantor pacamat, buruan kantor pacamat, buruan kantor pacamat. Batokohok wadahut, batokohok wadahut, itu latihan. Spiritualitasnya diajarkan oleh ibunya. Cilukba, cilukba, cilukba. Lihat, wajah ibumu itu adalah wajah Tuhanmu yang telah diutus untuk menyayangimu. Kade ulah dipotong-potong ya. Saya ngasih tahu ya, nanti ribut lagi. Saya soal gara-gara ini dionang kadi jadi aing kudu ngomong nukieu itu teu meunang itu keur pemilu itu. Nah, artinya apa? Ibu mewakili Tuhan untuk menyayanginya. Maka doa yang terbaik adalah doa ibunya. Nggak ada lah, sudah. Saya ini sama orang dituduh klinik sampai hari ini. Gara-gara make ikat aing dituduh dukun. Padahal memang saya dukun. Kalau duduk saya tekun. Hanya dukunlah yang akan memenangkan pertarungan, orang yang duduk dan tekun. Nah, kenapa? Saya ini orang yang, ya saya cukup minta doa itu sama ibu saya aja, udah sampai hari ini. Sampai hari ini, ke WA saya tuh sudah ngajakin banyak orang. Pak, kudu mencit munding, aing mah mencit unggal bulan geus teh. Pak, kudu mandi di 7 tampian, aing mah unggal poe ge mandi. Pak, yuk teh cenah kudu diwirid heula unggal poe ge wirid. Saya tuh bandel, Pak. Nggak mau saya dari dulu. Dari dulu saya nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Lamun si eta ahli pelet, pamajikanana geulis. Pamajikan kabogoh kau geulis kan kabogoh aing sebut ahli pelet. Lamun si eta ahli bisa ngajadikeun lurah, bisa ngajadikeun bupati kulantaran nanya kasih eta nyalonnya sorangan. Sederhana. Tetapi aspek ini sudah diambil alih secara ilmiah. Saya percaya ilmiah. Siapa? Survei. Saya orang yang menggunakan metodologi akademis ini sebagai standarisasi saya. Gak ada, bohong. Mau udah menjadi dukun, percaya. Dan saya termasuk teboga pananyaan, teboga guguruan. Guru aing mah alam kabeh ya guru aing.
Dukun aing sahab purah pananyanan indung. Karena saya meyakini walaupun ibu saya sudah tidak ada, tinggal ada kuburannya, bagi saya dia tetap ada di hati saya dan selalu memberikan panduan. Itu hati sudahlah. Boleh dong saya punya keyakinan pada ibu saya. Nah, pendidikan ini perlu dibangun. Kenapa? Era hari ini, mohon maaf, kita ngomong industri ketinggian. Era hari ini, anak-anak SD 10 tahun ke depan kita akan miliki orang-orang yang tidak sabaran. Yang kalau ada kesulitan dia mudah frustasi. Kalau ada kesusahan dia mudah minum, mabuk. Kalau ada problem dia mudah narkoba. Kenapa? Karena sejak kecil sudah tidak diajarkan lagi kesabaran. Angitan itu nggak apa-apa, memang tulisan bagus sudah ada di komputer, bener saya tahu, tetapi saya termasuk yang sampai hari ini nulisnya jelek, maka saya ganti dengan yang lain metodologinya agar saya sabar gitu loh. Kenapa Deddy Mulyadi tekanan hidupnya tinggi, yang menghinanya banyak, diporo, diudak, nggak pernah berhenti. Saya tahu betul itu Allah menyuruh, karena saya sejak kecil nggak sabaran, saya harus ditekan oleh berbagai pihak agar saya hidupnya sabar. Sudah. Makanya saya selalu berterima kasih pada orang yang menghina saya. Nuhun tos ngahina abdi, sabab Persib jadi juara teh lamun menang lawan Bali United. Kan kita ini nggak boleh membenci pada orang yang menjadi rival kita, karena itu adalah tempat untuk kita menjadi juara. Sudah. Guru galak itu pokoknya engke lamun lulus kuliah cari guru yang paling galak, yang paling bawel, yang paling ngasih banyak tugas. Anda berucap terima kasih karena dialah yang paling menyayangi Anda. Dan Anda paling belakangan ke guru toleran. Niron diantep, bolos diantep, antep sih. Eta mah guru eta mah teu ngajarkeun sih, eta mah pupujieun. Penting. Makanya guru galak itu selalu menjadi kenangan bagi siswanya. Kenangan. Berbahagialah yang punya istri galak. Kenapa? Itu Anda, dia itu sesungguhnya lagi mengajarkan Anda tentang kebaikan, lagi menjaga Anda, lagi bawel terus gitu. Pada akhirnya ganti, yaitu menyempurnakan diri. Nah, tapi saya mah enggak. Nah, ini penting. Jadi saya mah pada pokoknya nggak usah tinggi-tinggi, jauh-jauh lah. Abah TKN ngajarin kesabaran di Abah TKN, di Abah ya warisan ti Abah sadayana. Geus aya nama budak SD geus diajarkeun gitu. Ini penting. Coba orang Jepang lihat. Kenapa dia maju? Hurufnya kanji, Pak. Ulet. Bikinnya susah, Pak. Orang Jepang. Kemudian bagaimana orang Jepang ulet? Samurai itu pedang yang paling keren di dunia. Apakah samurai didigitalisasi? Tidak. Apakah samurai dibikin pabrikan? Tidak. Dia tetap bahwa ini mah aspek-aspek spiritualitas harus dilakukan dengan orang-orang yang punya tangan penuh dengan kesabaran, bukan dengan mesin. Nggak bisa diwakilkan. Spiritualitas itu nggak bisa diwakilkan, teu bisa. Abdi ngawakilan doa, teu bisa diwakilkan. Ceramah bisa. Nah, ini nggak bisa. Namun saya jadi kalau di perguruan di TKN sejak SD di sekampusnya nggak usah banyak-banyak akademik. Ajarkeun nganyam sama, ajarkeun nganyam bilik, ajarkeun ngarautan sapu, ajarkeun nyeun simpai, ajarkeun nganyam hoe, ajarkeun pandai besi, ajarkeun macu. Itu pendidikan spiritualitas. Itu ditempa di situ, ini hilang. Nah, ditempa di situ. Nah, kemudian nanti SMP mulai setengah digital, SMA 3/4 digital, perguruan tinggi digital. Ketika masuk era digital, kenapa? Ininya sudah memiliki kendali diri yang sangat kuat, punya ketajaman, tidak mudah putus asa. Ketika dia menghadapi problem, sulitnya persaingan industri, dia sulit kemudian mengejar produksi karena produksinya berlomba dengan produksi yang lain, harganya harus efisien, kemudian bahan bakunya harus berkualitas, marketingnya harus tepat. Ada
susu sisi batin manusia, di mana dia bentur tembok. Ketika bentur tembok, tidak seperti orang Jepang minum sake, tidak seperti orang Amerika ke klub malam. Itu klub malam Amerika guys. Itu kan orang-orang. Jadi di Indonesia mah aneh. Orang Jepang itu karena depresi oleh pekerjaan, mengejar target yang tinggi, maka malamnya agar dia bahagia minum sake, dia mabuk. Tapi mabuknya tidak membuat mereka menjadi rusak secara badania, tetap sehat karena sakenya, sake Jepang murni, minumannya minuman yang murni. Dia mabuk malam itu juga, besok dia kerja lagi dengan segar, pulang ke rumahnya oleh istrinya dielapin, dimandiin, disuruh tidur, dia tidur nyenyak, besoknya kerja lagi. Di Indonesia mati balik nu mabok, tinu apa gawean? Kan edan. Ti isuk jedur tapi kasore jeder gawe ngalamun mabok we gawe teh. Jadi kalau di Jepang mah mabok karena stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Tadi kita sudah menyimak ya pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi bicara soal ya hari ini kita dikejutkan oleh sebuah negara yang bernama Iran. Kenapa Iran? Satu, ya pemimpinnya selalu sederhana. Pemimpinnya selalu, mohon maaf, ya enggak berpoya-poya. Ini yang harus kita contoh. Ini yang harus pejabat-pejabat di Indonesia contoh, ya. Karena harus seperti itulah, ya. Pemimpin yang berdaulat, pemimpin yang mana terus mencontohkan, ya. Mencontohkan hal-hal yang baik, yang positif, terutama ya tidak mencintai kemewahan. Itu yang harus dicontoh oleh para pemimpin yang lainnya, ya. Tegas lalu dimulai itu, tegas sekali, ya. Bukannya ya, menjelek-jelekan ya, tapi tolong berubah lah. Semoga pemimpin-pemimpin kita berubah di Indonesia ini ya, dan contoh negara-negara yang mana mengajarkan tentang adab, tentang kemanusiaan, ya, agar ya kita sebagai warga pun ya senang gitu melihat pemimpin-pemimpin kita sederhana, ya, cinta kepada rakyat. Itu yang diharapkan ya. Jadi kemerdekaan itu momen ya hijrah yang tadinya pemimpinnya mohon maaf cinta terhadap uang, cinta terhadap rakus terhadap uang negara, ya. Tolong sekarang mau berubah lah, kurangi korupsi, kalau bisa nggak ada korupsi ya, seperti itu yang luar biasa. Semoga kalian di Malaysia selalu ya teman-teman. Oke, itu di video kali, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.